Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang berjudul Es Buah Campur Segar Sendoro. Di sini kami beranggota 4 orang. Yang pertama ada Agustinus Gulo, Vita Liston, Tasya Afrentika, dan Nada Ijihad. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Tasya. Silakan Tasya. Ya, saya di sini akan menjelaskan Wait. buat es buah campur segar Sendoro. Profil usahanya, es buah campur segar Sendoro adalah usaha kuliner mikro yang menjual minuman es buah dengan campuran buah segar, sirup. Usaha ini berlokasi di Jalan Pekalan Asem nomor 67 Johar Baru, Jakarta Pusat. Segmen pasar mencakup kerjaan kantoran, pelajar, hingga warga lokal. Keunikan usaha ini adalah penyajian produk yang segar dan sehat dengan harga terjangkau, serta mengusung prinsip keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya. Visinya menjadi usaha minuman buah segar yang digemari dan dipercaya masyarakat, Urban sebagai pilihan sehat, segar, dan terjangkau. Misinya yaitu yang pertama, menyediakan produk es buah segar dengan kualitas bahan baku terbaik dan higienis. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang ketiga, mendorong gaya hidup sehat melalui konsumsi buah segar yang menyenangkan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Selanjutnya, next ada potensi pasar. Usaha es buah campur segar Sendoro memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk seperti Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Memberikan keuntungan dari segi aksesibilitas dan jumlah calon konsumen, masyarakat di wilayah ini memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk minuman yang menyegarkan, terutama karena iklim tropis Jakarta yang panas dan lembab. Selain itu, tren gaya hidup sehat semakin berkembang di kalangan remaja dan dewasa yang mulai beralih ke konsumsi minuman berbasis buah segar. Hal ini menjadikan es buah campur sebagai pilihan yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga sehat dan bergizi. Segmentasi pasarnya dari usaha ini meliputi berbagai kelompok. Dari segi usia, konsumen utama adalah remaja hingga dewasa muda yang aktif dan dinamis. Secara geografis, usaha ini menyasar masyarakat lokal di sekitar Kecamatan Johar Baru, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Dari sisi psikografis, target konsumen adalah mereka yang menyukai makanan dan minuman praktis, sehat, dan terjangkau. Kombinasi dari berbagai segmen ini menunjukkan bahwa produk memiliki cakupan pasar yang luas dan prospektif. Berikut ada produknya yang terdiri dari es buah campur, es jeruk kasturi, jus sirsak, jus alpukat, jus mangga, cappuccino cincau, dan Milo. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskannya itu strategi produk es buah campur segar Sendoro mengutamakan kualitas bahan segar dan higienis dalam setiap pengajian. Produk ini dikemas menggunakan cup plastik yang bening yang disegel dengan mesin cup sealer, menampilkan tampilan buah yang menarik dan praktis di bawah untuk membangun identitas produk. Produk kemasan diberi label nama usaha agar mudah dikenali. Konsistensi rasa dan porsi dijaga untuk membangun loyalitas pelanggan dan memperkuat daya saing di pasar minuman segar. Next. Harga. Harga terjangkau, hanya 5.000 per cup, sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah tanpa mengorbankan kualitas. 4. Lokasi usaha berada di lingkungan padat penduduk dan mudah dijangkau, dekat sekolah, perkantoran, dan pemukiman, menjangkau berbagai segmentasi pasar. Yang seterusnya, strategi pemasaran atau promosi, yaitu dilakukan dengan digital marketing atau menggunakan Instagram, WA, dan mengenalkan produk promo dan
interaksi pelanggan. Yang kedua, layanan pesan antar atau kerjasama melalui aplikasi Gojek atau GoFood untuk memperluas jangkauan konsumen. Yang ketiga adalah promosi langsung, yaitu memanfaatkan lokasi, strategi, dan promosi dari mulut ke mulut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi dan tata letaknya. Usaha berlokasi di kawasan padat penduduk Johor Bahru, Jakarta Pusat, yang strategis dan mudah dijangkau. Tata letak dirancang sederhana dan efisien, dimulai dari area penyimpanan bahan baku, pencucian buah, pemotongan hingga area pengemasan. Peralatan ruang mendukung kelancaran alur kerja dan meminimalkan waktu produksi. Kalau dilihat dari alat teknologinya, peralatan utama yang digunakan antara lain blender, mesin, cup sealer, termos pendingin, dan etalase penyajian. Teknologi sederhana ini membantu mempercepat proses produksi, menjaga kebersihan, dan meningkatkan kualitas pengemasan. Sistem pembayaran digital seperti transfer. Kalau dilihat dari aspek manajemennya, struktur manajemen usaha masih sederhana dengan kepemilikan tunggal. Pemilik merangkap sebagai pengelola dan kasir, serta dibantu oleh 2 karyawan yang proses produksi dan pelayanan. Pengolahan dilakukan secara langsung melalui pembagian tugas harian dan briefing rutin. Kedepannya, jika usaha berkembang, sistem manajemen akan ditingkatkan dengan merekrut tenaga tambahan dan menyusun SOP operasional. Dan kalau dilihat dari aspek hukumnya, secara legal, usaha ini telah memiliki identitas dasar seperti KTP. Selain itu, usaha telah terdaftar sebagai UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Rencana legalitasnya ke depan meliputi pengurusan izin PIR dan sertifikat halal agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk bagian aspek keuangan. Modal awal pada es campur segar segoro menggunakan modal sendiri ataupun pribadi untuk mulai dan membangun usaha ini sebesar kurang lebih di 88 juta, dan untuk modal ini digunakan untuk membeli peralatan dagang, bahan baku dan listrik ataupun gaji karyawan dan juga sewa tempat dan lainnya. Lalu di sini sudah ada tabel komponen atau komponen biaya ya. Di sini ada bahan baku sebesar 22.350.000, gaji karyawan 8 juta, listrik dan air itu sebesar 1 juta, sewa tempat 4 juta, biaya lain-lain itu 1 juta, dengan total biaya operasional setiap bulannya di 36.350.000. Di sini juga nextnya, di sini ada juga analisis keuangan, yang dimana pendapatan bulanan sebesar 52.500.000 dari penjualan rata-rata per harinya itu 350 cup dengan harga 5.000 per cupnya. Laba bersihnya itu di 52.500.000 dikurang 44 juta, itu untuk dapat laba bersihnya kurang lebih di 8.500.000 ya, setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Untuk payback periodnya itu kurang lebih di 10 bulan 15 hari. Untuk break even point-nya itu realisasi penjualan 350 cup, usaha ini sudah melewati di titik impas. Berdasarkan indikator tersebut, usaha es buah campur segar Sendoro nilai layak secara finansial dan memiliki potensi keuntungan yang stabil. Next. Baik, yang menjadi kesimpulannya adalah usaha es buah campur Sendoro dinilai layak untuk dijalankan berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teknis, teknologi, manajemen, pemasaran, hukum, hingga keuangan. Tata letak produksi yang efisien serta penggunaan peralatan sederhana namun visional
mampu mendukung kelancaran operasional dan menjaga kualitas produk. Penerapan teknologi digital seperti sistem pembayaran non-tunai dan promosi melalui media sosial berhasil memperluas jangkauan pasar serta memudahkan transaksi bagi konsumen. Dari sisi keuangan, usaha ini menunjukkan hasil yang menguntungkan dengan laba bersih bulanan sebesar 8.500.000 dan waktu pengembalian modal atau payback period atau sekitar 10 bulan 15 hari. Dengan lokasi yang strategis, tren konsumsi minuman segar yang terus meningkat, serta harga yang terjangkau, es buah campur segar Sendoro memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi usaha minuman yang berkelanjutan dan kooperatif di pasar lokal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengucapan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.